Om Swastiastu, salam harmoni. Pak, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Pada saat ini kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai materi yang telah diberikan. Baik, materi kali ini yaitu Stack and Queue pada matkul pemrograman dan struktur data dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Baik, sebelum kita lanjut penjelasan materi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya, Trihana Santi, dengan NIM 21150910032, dan rekan saya, Aprilia Monika Sari, dengan NIM 21150910063. Baik, pokok bahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang ada dua, yaitu konsep stack dan konsep queue. Konsep stack akan dijelaskan mengenai algoritma stack dan implementasinya. Dan konsep queue akan dijelaskan mengenai algoritma dan implementasinya juga. Baik, materi pertama yaitu stack yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Monika. Baik, untuk Monika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep stack. Stack atau tumpukan dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Pada konsep stack atau tumpukan, menggunakan prinsip masuk terakhir, keluar pertama, atau LIFO, last in, first out. Secara sederhana, stack dapat diilustrasikan sebagai berikut. Terdapat tumpukan data, yaitu yang pertama data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, dan data 6. Dapat dilihat pada ilustrasi ini bahwa data 2 berada di atas tumpukan data 1, dan data 4 berada di atas data 3, dan data 5 berada di atas data 4, dan data 6 berada paling atas, yang berarti data 6 merupakan data yang terakhir masuk ke dalam stack. Kemudian jika kita ingin mengambil data yang berada di dalam stack, maka otomatis data yang pertama yang kita ambil adalah data 6. Dan jika kita ingin menambahkan data baru ke dalam stack, maka data tersebut otomatis akan berada di atas data 6. Dalam konsep stack, terdapat dua operasi dasar. Yang pertama yaitu operasi push. Operasi push merupakan suatu operasi yang berfungsi untuk menambahkan ataupun memasukkan data suatu nilai ke dalam stack. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Yang pertama-tama, data stack masih kosong. Kita dapat lihat di sini bahwa di dalam stack datanya masih kosong. Misalkan kita memiliki data yaitu 18, 6, 3, dan 2, dan ingin dimasukkan ke dalam stack, maka data 18 akan berada di paling bawah, dan selanjutnya adalah data 6 akan berada di atas data 18, ataupun menumpuk data 18, kemudian data 3 akan berada di atas data 6, dan data 2 akan berada paling atas. Kemudian setelah itu, jika kita ingin menambahkan data baru lagi, yaitu data 7, maka otomatis data 7 akan berada di atas data 2. Dan inilah ilustrasi dari operasi push. Selanjutnya yaitu operasi pop. Nah, operasi pop merupakan suatu operasi yang berfungsi untuk mengeluarkan data ataupun menghapus data, ataupun menghapus data terakhir yang berada pada posisi paling atas. Dengan cara yaitu menurunkan satu level, menurunkan nilai top satu level ke bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Di dalam stack sudah terdapat data 18, 6, 3, 2, dan 7, di mana data 7 ini menjadi top atau data yang paling atas. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus ataupun mengeluarkan data 7, maka
maka nilai top akan berada di data 2 karena data 7 sudah keluar dari dalam stack dan nilai top turun ke bawah. Begitulah penjelasan mengenai ilustrasi operasi stack. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai algoritma stack. Konsep stack dapat diterapkan dalam C++ untuk membuat program stack di C++, maka kita memerlukan fungsi yaitu push untuk menambahkan data, pop yaitu untuk mengeluarkan ataupun menghapus data, dan juga menggunakan empty array yang berguna untuk menyimpan data dengan maksimum array, yang dimana maksimum array ini didefinisikan sebagai maksimum tumpukan. Adapun algoritma dari stack, yaitu yang pertama adalah membuat header file. Di sini, di mana di sini kita hanya menggunakan 2 baris preprosesor untuk mendefinisikan header file IOStream sebagai standar input ataupun output dari stream. Kemudian yaitu max, di sini max untuk maksimum data array pada stack ataupun tumpukan. Baik, selanjutnya itu membuat struct data. Pada struct data, kita akan melakukan deklarasi top yang bertujuan untuk menunjukkan data teratas pada suatu tumpukan atau stack. Dan di sini ada data max yang berarti di mana itu maksimum dari data array. Yang sebelumnya sudah dijelaskan di sini, di mana maksimum data array itu sama dengan maksimum tumpukan atau stack. Oke, selanjutnya yaitu inisialisasi nilai top. Ini berfungsi untuk memastikan nilai top berada pada posisi indeks 0 pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka memerlukan nilai -1 ini. Selanjutnya itu membuat fungsi push. Dengan membuat fungsi push ini bertujuan untuk menambahkan ataupun menumpukan data ke array yang sudah dibuat sebelumnya. Pada kondisi if ini dengan nilai top sama dengan max -1 berfungsi untuk memeriksa bahwa top itu sudah berada di nilai maksimal yaitu -1. Maka tampilan pesan yang akan muncul adalah stack sudah penuh. Sedangkan untuk perintah else ini berfungsi untuk menumpukan data ke array, berfungsi untuk menumpukan data ke array dengan perintah yaitu change stack top yang bertujuan untuk data dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Setelah itu kita akan membuat fungsi pop yang bertujuan untuk mengambil ataupun menghapus data pada tumpukan ataupun array yang paling terakhir ditambahkan. Pada kondisi if dengan perintah top sama dengan -1, maka berfungsi untuk memeriksa bahwa jika nilai top itu sudah -1, maka tampilan pesannya akan muncul adalah stack masih kosong atau stack kosong. Kemudian pada kondisi else,
ini berfungsi untuk mengambil data untuk mengambil data, maka menggunakan perintah stack top min min, yang berarti mengambil data yang paling terakhir ditambahkan. Nah, kemudian yaitu pada fungsi clear yang terakhir yaitu membuat fungsi clear, yang berarti pada bagian ini berfungsi untuk menghapus semua data di dalam stack yang sudah ada. Maka menggunakan perintah return, ini perintah return, dengan nilai kembalinya berupa top menjadi -1 dan akan menjadi nilai semula lagi. Setelah itu langkah terakhir yaitu kita membuat fungsi print. Fungsi ini bertujuan untuk menghasilkan stack, di mana jika nilai top sama dengan -1, yang berarti data stack tidak ada nilainya, maka di situ tampilannya akan muncul adalah empty. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai implementasi stack. Salah satu pengimplementasian stack untuk menulis ungkapan dengan menggunakan notasi tertentu. Cara penulisan ungkapan sering disebut dengan notasi infix yang memiliki arti operator ditulis antara dua operan, dan juga dapat diganti ke dalam notasi prefix yang artinya operator ditulis sebelum kedua operan yang akan disajikan. Implementasi stack juga dapat dilakukan dengan menggunakan array ataupun linked list. Implementasi stack menggunakan array memiliki kelebihan yaitu mudah untuk diimplementasikan. Sedangkan kekurangan menggunakan array adalah penggunaannya tidak terlalu dinamis. Kemudian, kelebihan dari implementasi stack menggunakan linked list adalah dapat bertambah dan berkurangnya sesuai dengan kebutuhan saat runtime. Sementara kekurangannya adalah harus membutuhkan memori ekstra karena ada pointer di dalamnya. Sekian penjelasan saya mengenai konsep stack. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akan kembalikan ke moderator. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai queue. Queue atau antrean adalah salah satu list linear dari struktur data yang beroperasi dengan cara first in first out atau FIFO, yaitu data yang pertama kali masuk merupakan data yang pertama keluar. Data-data di dalam antrean atau queue dapat berupa integer, real, record, dalam bentuk sederhana atau terstruktur. Queue atau antrean adalah order list dengan penyisipan di satu ujung, sedangkan penghapusan di ujung lain. Ujung penyisipan biasanya disebut rear atau tail, sedangkan ujung penghapusan biasa disebut front atau head. Fenomena yang muncul adalah data yang lebih dulu disisipkan akan lebih dulu diambil. Algoritma queue. Algoritma queue ada beberapa operasi-operasi sederhana dalam algoritma queue. Yang di mana yang pertama ada NQ, yang kedua ada DQ. Nah, kemudian dari dua operasi ini ada representasi queue-nya. Yang pertama itu ada menggunakan array statis dan ada juga yang menggunakan array dinamis. Menggunakan array dinamis. Yang pertama itu ada deklarasi secara umum, yang mana kita bisa lihat ini adalah kode dari deklarasi secara umum. Yang kemudian itu adalah yang kedua itu ada penciptaan queue atau create queue, yang dimana proses pemberian nilai 0 untuk variabel petunjuk depan atau front dan variabel petunjuk belakang atau real dari queue. Dan ini adalah code-nya. Selanjutnya itu adalah yang ketiga adalah fungsi kosong, yang dimana fungsi kosong digunakan untuk memeriksa apakah
keadaan Q tidak memiliki elemen. Fungsi kosong didapatkan dengan memeriksa petunjuk real dari Q. Jika petunjuk real bernilai 0, maka berarti Q kosong. Dan jika tidak 0, maka Q mempunyai elemen. Dengan kode seperti ini. Selanjutnya yang keempat itu ada fungsi penuh, yang dimana fungsi penuh berguna untuk memeriksa apakah suatu Q telah penuh atau belum. Fungsi ini diperlukan ketika proses NQ. Fungsi ini akan bernilai benar atau true jika petunjuk real sama dengan nilai maksimum. Q jika tidak sama berarti Q belum penuh. Dengan quotes yang ada nomor D ini. Selanjutnya, proses NQ. Proses NQ dengan memeriksa Q kosong atau tidak dan Q penuh atau tidak. Yang dimana proses NQ adalah proses untuk penambahan di posisi real. Yang kedua itu penambahan ini dilakukan jika kondisi Q tidak penuh. Kemudian jika keadaan masih kosong, maka posisi front dan real bernilai 1. Tetapi jika sudah mempunyai elemen, maka nilai real harus bertambah 1. Kemudian data harus disimpan di Q pada posisi real dengan code seperti ini. Yang selanjutnya yang terakhir adalah proses DQ, yang dimana proses DQ adalah proses pengambilan satu elemen dari Q, tentunya elemen yang diambil selalu dari elemen pertama. Setelah elemen pertama diambil, maka akan terjadi proses pergeseran elemen. Data setelah elemen data yang diambil dari posisi kedua sampai posisi paling belakang, dan kemudian posisi real akan berkurang 1 karena ada data yang diambil. Nah, ini adalah contoh code-nya. Selanjutnya yaitu menggunakan array dinamis. Sama seperti sebelumnya di array statis, di sini pun sama. Yang pertama itu ada pendeklarasian sebuah Q. Setiap Q memiliki petunjuk berupa pointer front, pointer rear, dan elemen antrian dan pointer petunjuk di elemen berikutnya. Yang selanjutnya yaitu penciptaan Q. Proses inisialisasi Q yang disimpan dalam bentuk linked list adalah dengan memberikan nilai nil ke pointer front dan real yang menandakan bahwa Q masih kosong. Terus yang ketiga yaitu fungsi kosong, yang dimana fungsi ini berguna untuk memeriksa apakah suatu Q dalam keadaan kosong, yang berguna ketika proses DQ yaitu sebuah elemen akan diambil. Yang selanjutnya yaitu proses NQ. Proses NQ dalam linked list adalah dengan menambahkan elemen baru ke posisi paling belakang. Setelah itu, pointer petunjuk rear harus berpindah ke posisi baru tersebut. Dan yang terakhir, proses ini seperti proses yang penyisipan di belakang atau akhir pada single linked list. Yang terakhir yaitu operasi DQ, yang dimana proses DQ ini dengan mengambil data yang ditunjuk pointer front. Pointer front harus berpindah ke elemen antrian berikutnya. Proses tersebut dilakukan jika linked list tidak kosong. Proses ini mirip dengan proses penghapusan di awal atau depan pada single linked list. Yang selanjutnya itu adalah implementasi Q. Implementasi Q dalam pada kesempatan kali ini menggunakan dalam sehari-hari. Yang dapat dilihat pada saat pembelian tiket, baik itu pembelian tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bioskop, tiket pembayaran tol, dan lain sebagainya. Dengan prinsip aplikasi pembelian tiket itu terdapat 5. Yang pertama itu ada NQ, DQ, clear, is empty, dan is full. NQ merupakan berlangsung itu ketika seseorang membeli tiket melalui tempat pembayaran tiket yang telah disediakan. Kemudian DQ itu terjadi setelah membeli tiket maka langsung menuju ke dalam bioskop dengan sebelumnya petugas memeriksa tiket tersebut. Kemudian clear, yang dimana pembeli tiket tersebut telah terhapus dari antrean karena sudah melewati pembayaran administrasi tersebut. Kemudian ada is empty, yang dimana petugas tiket bioskop melihat tidak ada lagi yang ingin membeli
tiket bioskop. Dan yang terakhir yaitu is full, yang dimana petugas tiket bioskop melihat masih ada pembeli tiket bioskop. Nah, itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harum.